Kalau memang kalau memang dia diidentifikasi bahwa dia itu melakukan dengan kesadarannya karena tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Memang sih ada tekanan ekonomi, tetapi ibu ini memperlihatkan atau mengindikasikan ada simptom-simptom psikologis tertentu yang sebenarnya itu bisa dikategorikan sebagai gangguan psikologis ya. Nah, selanjutnya saya kurang paham ya teman-teman karena memang eh, itu kan tidak dipublish ya. Tapi saya cobalah nanti cari teman-teman. Itu kan ada orang tua yang membunuh anaknya itu ya. Digorok kalau nggak salah itu anaknya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, orang-orang yang memang berhadapan dengan hukum ya harus dibantu. Kita tidak membantu untuk proses apa namanya proses putusannya, apakah orang ini layak dihukum atau enggak, tetapi kita membantu proses untuk mempermudah orang-orang yang terlibat di dalam proses hukum ini harus mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia punya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, bidang forensik ini, teman-teman, sudah sangat lama ya, sudah meskipun sebenarnya kalau keilmuan 50 tahun itu juga tidak begitu lama ya, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang menurut saya itu baru, ya, gitu. Kan di apa itu sudah ada divisinya, divisi psikologi dan hukum itu sudah ada. Kalau di Indonesia itu sepertinya kok belum ada. Bahkan saya yakin di setiap kabupaten itu belum banyak psikolog forensiknya. Gitu teman-teman. Jadi contoh misalnya saya job di Demak. Demak itu nggak ada itu psikolog forensik. Bahkan dia juga nggak punya psikolog itu. Maka kalau mahasiswa saya itu magang di sana itu sangat diterima baik gitu. Jadi nanti untuk membantu mengasesmen, kemudian membantu kira-kira si orang ini tuh kenapa gitu. Nah kalau ada kasus seperti yang kemarin saya tangani itu ya kasusnya itu ya tentu eh, polisi itu biasanya minta kalau eh, visum psikologis itu kan ada ya teman-teman. Apakah korban ini mengalami depresi apa seperti apa dari dampak perilaku perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau memang dia disinyalir mengalami depresi, ya maka harus divisum. Visum itu tidak harus secara fisik, tetapi psikologis itu sekarang sudah ada visumnya. Nah, dibawa ke rumah sakit yang ada di apa tuh yang ada di Majapahit itu apa Rumah Sakit Bayangkara ya. Di sana ketemu dengan bukan psikolog tapi psikiater. Nah, itu teman-teman. Kenapa tidak panjenengan, Pak? Nah, saya tidak punya sertifikasinya. Kalau saya punya sertifikasinya, mungkin saya itu baru persiapan terus itu, tapi belum sempat untuk mengikuti kompetensinya, ujian kompetensi psikolog forensik. Karena itu eh, penjadwalannya dari Jakarta dan istilah Jawa ini sak wayah-wayah. Nah, beberapa kali saya ikut jadwalnya itu nggak bisa ngikuti karena ada kegiatan lain, gitu teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kalau sekali lagi kalau di Indonesia belum belum ada ya teman-teman. Dan kemungkinan nanti kalau personelnya sudah tersedia sih mungkin barangkali akan dibentuk itu di masing-masing apa namanya Polda, kemudian di Polda atau mungkin di Polwil Tabes ya wilayah kota besar atau mungkin barangkali di tingkat Polres. Itu nanti harus ada psikolognya untuk membantu proses penegakan hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah HIMSI ini mempunyai asosiasi namanya APSIFOR sebagai asosiasi ke-13 waktu itu teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang forensik, sebenarnya forensik itu apa sih? Nah, ini ada pertanyaan. Psikolog forensik itu harus klinis atau pio? Nah, kalau dua-duanya boleh. Kalau nanti ada kasus forensik di bidang perusahaan kan kita harus tahu. Dan orang-orang macam saya ini kan nggak bisa masuk, apa namanya, masuk ke bidang pio, gitu Mbak. Dan kasus-kasus pio itu juga banyak di pengadilan. Maka kemudian harus ada psikolog yang memang tahu tentang pio itu, gitu. Atau bahkan ada yang psikolog yang memang dia dalam banget tahu tentang ilmu kognitif.
maka dia didatangkan untuk menganalisa apa yang dikatakan oleh si korban atau si apa namanya si korban atau si pelaku gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau teman-teman mau mau ambil ke bio juga nggak masalah gitu. Tapi kalau saya pribadi ini ya kasus-kasusnya itu kasus-kasus pidana, Mbak. Bukan kasus-kasus kalau di perusahaan itu apa ya kasusnya ya? Ada yang perdata, kemudian apa tuh? Wan prestasi itu masuk pidana ya, tapi pidana pidana korporat itu saya nggak tahu. Jadi ada ilmu pidana itu yang tentang korporat, teman-teman. Jadi kalau misalnya masuk ke sana, itu harus paham itu. Tapi kalau masuk ke pidana umum, ya ya pembunuhan, pelecehan, perkosaan, kemudian apa namanya pencurian dan lain sebagainya, itu yang klinis ya. Saya itu bagian itu, teman-teman. Nah, forensik itu sebenarnya apa? Gitu ya, Mbak. Mbak siapa nan? Mbak Mar Atus ya, Mar Atus Solihah. Forensik yang betul-betul mendalami nggak, Pak? Harus keluar. Oh, kalau di Indonesia itu ya hanya masuk dalam dalam ini ya, Mbak, apa namanya? Masuk di mata kuliah di S1 ya. Saya sih rencananya pengen memasukkan psikologi forensik ini nanti dalam dalam apa namanya dalam kurikulum kita karena ini kebutuhan. Tapi ya tentu teman-teman ya tidak tidak bisa mendalam ya karena memang dua SKS itu biasanya ya hanya mengenal tentang forensik forensik secara keilmuan, tidak secara kasusnya. Kalau kasusnya itu tentu memang harus ketemu dengan asosiasi, Mbak. Harus aktif di sana, kemudian nanti ikut pelatihannya itu baru beda kasus nanti di sana. Saya itu ya tahu dari kasus-kasus itu ya ikut pelatihannya itu. Jadi nanti dibedah di sana, istilahnya bedah kasus. Atau yang biasa di apa namanya dibuat bedah kasusnya itu setiap 1 bulan sekali kalau nggak salah. Pernah saya share kan itu di grup. Nggak tahu ya kalau di grup RPL ya. Kalau di kadang saya itu sok lupa nge-share. Tapi biasanya itu setiap 1 bulan itu ada bedah kasus. Misalnya ada pembunuhan Kalideres itu nanti dibedah kasusnya gitu. Nah, itu jadi kalau mau memperdalam itu tidak harus ke luar negeri, tetapi ya dengan komunitas di Indonesia. Tapi kalau memang punya kesempatan ke luar negeri, seperti Pak Reza Indragiri Amril itu, psikolog forensik itu kan dia memang belajar di Australia. Dia belajar khusus tentang psikologi forensik, tapi adopsi. Gitu. Dia paham betul tentang adopsi. Gitu. Jadi memang spesifik. Gitu. Banyak banget membahas detektif. Nah, saya itu suka lihat di anu Mbak, di apa di Netflix itu. Netflix itu ada film apa itu ya? Sering saya tonton itu lupa saya. Itu kan dia ada psikolog forensiknya itu. Ya Criminal Mind itu kan sudah lama ya. Yang versi Barat sama versi Korea itu kan sudah ditonton lah itu ya teman-teman kalau misalnya mendalami itu Criminal Mind. Tapi ada yang baru itu kalau di Netflix. Itu saya suka nonton itu. Jadi bagaimana memperkirakan orang-orang yang mau melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa. Itu untuk pemahaman kita sih, Pak. Meskipun itu film, tapi kalau itu berseri buahnya itu kan jadi kita jadi paham gitu ya. Oke, kita kembali dulu ke sini ya, teman-teman. Ini 10 slide sih, tapi kalau dijelaskan mungkin lama ya. Jadi psikolog forensik itu adalah bidang psikologi yang berkaitan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya pidana. Mau pidana umum atau pidana korporasi atau pidana yang lain. Yang penting pidana, Mbak, Mas, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang terlibat di keilmuan apa? Psikolog apa yang terlibat di dalam psikolog forensik nanti? Banyak. Jadi kalau menurut apa tahun 2013 semua psikolog yang punya kompetensi di bidangnya itu bisa dilibatkan sesuai dengan kasusnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ini adalah persoalan apa namanya hak anak misalnya, hak asuh anak dan lain sebagainya masuk ke pengadilan, psikolog apa yang diundang? Ya psikolog perkembangan.
gitu teman-teman. Si anak ini seperti apa, proses perkembangannya seperti apa, dan harus dipahamkan orang tua ini yang diasesmen oleh psikolog perkembangan ini harus harus mendapatkan treatment tertentu, dan itu nanti akan disampaikan ke pengadilan. Tidak mungkin psikolog bio menangani tentang hak asuh anak di pengadilan, nggak bisa Bapak Ibu. Atau mungkin barangkali kasus-kasus yang terkait dengan klinis, ya, seperti Mirna Salihin, kasusnya Sambo, itu tidak bisa, orang-orang psikolog psikolog eksperimen itu nggak bisa masuk. Yang jadi yang jadi saksi itu ya basicnya itu adalah orang-orang klinis, orang-orang klinis, dan orang selain klinis sepertinya tidak bisa apa namanya mendeskripsikan lebih luas lagi ya Bapak Ibu. Nah ini, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Tetapi kalau di apa itu ini, ada 4 ini yang kemudian jadi apa namanya bisa dilibatkan dalam bidang forensik. Nah, kompetensi seorang forensik itu kalau di dalam Kode Etik 58, pasal 58 ya, Specially Guideline for Forensic Psychologist pasal 2 itu ada seperti ini teman-teman. Tugasnya adalah membantu proses pengadilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan membantu hakim atau membantu jaksa. Enggak. Yang dibantu adalah penegakan kebenaran dan keadilan itu. Jadi jangan salah ya, teman-teman. Jangan disalahartikan. Oh, psikolog forensik itu membantu jaksa ya, membantu pengacara. Enggak. Kalau memang dia itu bersalah, sampaikan bahwa dia bersalah. Kalau memang secara profiling dia itu adalah bagian dari apa kasus ini, sampaikan. Kalau diotopsi seperti apa dan memang dia itu bukan bukan hasil rekayasa pembunuhan, ya sampaikan saja. Itu kalau di apa namanya Kalideres yang mati anggota 5 itu kan tidak pembunuhan itu. Nah, sampaikan, tidak kemudian ini proses pembunuhan dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian jika dilihat dari kompetensi, psikolog forensik itu dinyatakan sebagai ahli dengan beberapa syarat. Biasanya apa? Pemahamannya atau pengetahuannya, keterampilannya. Nah, kalau orang dikatakan ahli itu ya harus ini, ada pengalaman, pendidikan seperti apa, pelatihannya seperti apa, baru dikatakan sebagai ahli di bidang forensik. Tapi nanti sekali lagi karena memang pendidikan di Indonesia itu belum ada spesialis forensik, maka ya kita menunggu teman-teman, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika dalam meneliti atau mengkaji aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, kita sebagai seorang psikolog forensik ini harus ya sifatnya, memahami sistem hukum di Indonesia. Kita tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman, dengan keilmuan kita, karena kita masuk di ranah hukum. Jadi kita harus paham prosesnya, penyidikan, penyelidikan, kapan ini apa namanya harus ada eh, apa istilah-istilah persidangan itu harus paham. Tidak boleh kemudian kita mengabaikan itu. Ya, yang penting kan saya keilmuan saya, tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi tahapan-tahapan di dalam persidangan itu harus paham. Apa yang disampaikan di persidangan itu juga harus paham. Bagaimana proses di persidangan itu juga harus paham. Kita juga tidak boleh sembarangan di dalam menyampaikan. Harus ada bukti, ngomong harus berdasarkan eviden dan lain sebagainya. Syaratnya juga harus dipertimbangkan, teman-teman. Nah, kekuasaan psikolog dalam situasi apa namanya pengadilan terkadang menimbulkan perasaan senang luar biasa gitu ya teman-teman. Sehingga barangkali orang-orang yang terlibat dalam persidangan itu kalau memang dia merasa penting itu sehingga dia kehilangan kontrol. Jadi di integritasnya itu jadi dipertaruhkan, kompetensinya itu jadi dipertaruhkan teman-teman. Nah itu yang kemudian menjadi bahaya gitu. Bahayanya apa? Satu, kalau kita itu gagal memahami sistem hukum. Kita tuh nggak ngerti sistem hukumnya seperti apa. Dua, profesional yang tercakup di dalam area keahlian.
Kalau misalnya datang ke pengadilan itu harus persiapan, datanya itu harus clear. Jadi ketika ini adalah kasus Anda diminta untuk jadi saksi ahli di bidang apa misalnya, kasusnya Sambo misalnya, panjenengan ya. Maka Anda harus membawa datanya. Siapa saja yang panjenengan asesmen. Hasilnya seperti apa. Tuh, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau persidangan itu kan boleh kan, boleh membuka kasus seperti yang pernah saya diskusikan itu teman-teman. Jadi tidak ada rahasia lagi. Kalau negara itu sudah memanggil, maka datanya harus dibawa, nggak boleh nggak dibawa. Waduh ketinggalan, oh nggak bisa. Kalau Anda tidak siap, berarti Anda dikatakan sebagai orang tidak kompeten. Anda tidak anggap sebagai orang tidak profesional, tidak siap dijadikan sebagai saksi ahli. Oh, itu ada sih data saya di rumah. Oh, enggak bisa. Di rumah itu bukan bukan cara seorang profesional dalam mempersiapkan apa namanya data yang ada di pengadilan. Arogansi profesional. Jadi dia hanya bergantung pada ingatan-ingatan tertentu. Seingat saya itu begini, begini, begini. Padahal ada data yang seharusnya dibuka oleh dia. Tidak boleh juga itu, teman-teman. Atau kita berpihak, tidak boleh berpihak. Kita harus berposisi sebagai eh, apa ya profesional. Apa yang kita sampaikan adalah berdasarkan pemahaman sebagai seorang profesional. Tidak boleh apa yang kita sampaikan adalah untuk membantu si tersangka ini lepas dari jeratan hukum. Oh, tidak boleh ya, teman-teman ya. Kemudian gagal hadir untuk mengubah pemahaman yang sudah berkembang. Jadi kalau pengetahuannya kurang itu menjadi ancaman terhadap kompetensinya, teman-teman. Jadi kalau sudah ada pemahaman di ruang sidang itu terkait dengan apa yang diyakini di sidang itu dan kita tidak bisa meyakinkan, nah itu nanti akan jadi bumerang. Secara keilmuan kita itu nggak ngerti, waduh saya nggak tahu ya, waduh repot. Maka untuk jadi saksi ahli itu memang harus benar-benar paham betul terkait dengan apa yang disidangkan itu ya. Kemudian psikolog yang kurang kompeten, stres psikolognya teman-teman, burnout, mumet sirai, masalah banyak, kemudian dia punya problem juga di pekerjaan dan lain sebagainya, di rumah ada, psikolog mengalami burnout, stres dia. Ini juga bahaya. Jadi campur aduk nanti yang disampaikan itu campur aduk. Seperti yang pernah saya sampaikan teman-teman, bahwa kita itu terkadang mencampur adukkan apa yang kita omongkan itu dengan apa yang kita hadapi itu dengan apa yang kita omongkan terkadang itu campur-campur. Tidak bisa memilah dan memilih mana yang seharusnya untuk subjek atau untuk persidangan dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah keserakahan psikolog forensik. Jadi Anda manggil saya itu mau berapa? Anda mau menghadirkan saya di persidangan untuk jadi saksi ahli itu saya dibayar berapa? Itu. Jadi arogansi keserakahan kita itu terkadang masih apa ya masih masih kuat Bapak Ibu. Sehingga ini yang menjadi bahaya ya. Bahaya bagi siapa? Ya bahaya bagi upaya penegakan hukum, bahaya bagi psikolognya itu. Itu kalau psikolognya sudah seperti itu, waduh, repot nanti ya. Nah, teman-teman sekalian, peran tanggung jawab wewenang di Kode Etik 58 itu juga sudah disebutkan. Seorang ilmuwan psikolog itu harus punya tanggung jawab dalam proses pengadilan. Kasus yang ditangani itu juga harus harus paham dia gitu. Nah, karena apa? Karena dia diminta untuk membantu penegakan keadilan, penegakan kebenaran. Nah, karena apa? Karena kebenaran itu akan bisa terwujud, keadilan itu akan bisa tercapai manakala yang menangani kasus itu melibatkan orang-orang profesional gitu. Ya, profesional yang kompeten. Nah, sehingga teman-teman tanggung jawab sebagai seorang psikolog forensik ini menjadi penting ya, teman-teman. Nah, peran psikologi forensik dalam bidang hukum diantaranya seperti ini, teman-teman. Jadi kriminal sistem. Jadi mengevaluasi terdakwa kasus kriminal gitu ya, untuk menentukan apakah dia kompeten dalam menghadapi persidangan seperti yang saya sampaikan tadi,
Ada orang yang, aduh saya lupa, aduh saya nggak tahu, aduh gimana ya. Nah, itu dia belum kompeten. Nah, maka harus dikompetensikan. Artinya dia harus di treatment supaya dia siap untuk secara mental hadir di dalam persidangan. Mungkin dia mengatakan seperti itu karena dia anxiety, karena dia cemas, gitu. Nah, maka kemudian kita harus membantu hakim untuk menentukan apa namanya, eh yang menentukan ini ya, apa namanya, kompetensi dari si terdakwa. Entah itu nanti dia dihukum berat atau dihukum ringan atau dihukum mati, ya itu keputusannya hakim. Tapi kita prosesnya adalah membantu mengkompetensikan terdakwa, saksi mempunyai kompetensi secara psikologis, gitu. Kemudian yang kedua adalah civil system. Bersaksi, ya kita dapat bersaksi ya, teman-teman. eh Mengenai kapasitas mental dan kecenderungan seseorang untuk melakukan kekerasan, sehingga kesaksian dapat dijadikan untuk mengambil tindakan terhadap seseorang itu. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi seseorang yang melakukan kekerasan dengan apa namanya, dengan sengaja atau tidak dengan sengaja? Ya, kita harus menyampaikan. Misalnya ada orang yang bawa golok, kemudian di apa di jalan-jalan itu kemudian diacak. Nah, kemudian ditangkap polisi. Ya, psikolog mungkin akan dilibatkan untuk mengasesmen si orang ini. Apakah orang ini punya kecenderungan gangguan psikologis atau seperti apa? Gitu. Maka kita harus harus ikut membantu itu. Biasanya dibawa ke RSJ itu. Itu yang ketiga adalah juvenile system. Memberikan pendapat setelah pemeriksaan. Jadi kalau di dinas sosial ya teman-teman, di provinsi itu biasanya ada anak-anak ABH, anak-anak berhadapan dengan hukum. Nah, itu biasanya ditempatkan di situ dulu. Nah, biasanya psikolog itu diminta datang untuk memberikan apa ya, treatment atau edukasi. Nah, maka kemudian nanti em, akan diberikan istilahnya apa ya, pengadilan itu akan mendapatkan saran apakah si anak ini cukup mampu untuk mempertanggungjawabkan atau seperti apa, apakah harus direhabilitasi atau seperti apa. Tentu teman-teman pernah dengar kasus anak kecil membunuh adiknya, udah ya itu, nanti di googling lah. Ya sebenarnya anak itu ya nggak ngerti, tapi ya begitulah kejadiannya. Kakak yang masih kecil itu membunuh adiknya. Saya juga nggak habis pikir, tetapi itulah kejadiannya. Gitu teman-teman. Nah, maka kemudian ya nggak mungkin anak masih anak belum sekolah. Apakah dihukum? Ya enggak. Itu karena masih anak-anak. Bahkan di Indonesia itu kan sangat longgar sekali ya. Kalau panjenengan jalan-jalan ke lapas ya, depan di Semarang itu anak-anak yang masuk penjara itu kan hitungan jari ya. Ketika saya magang di sana itu kan hanya 3 atau 4. Itu usianya 12, 13 itu. Sudah membunuh mereka. Membunuh temannya. Tapi sayangnya kan memang kita tidak punya penjara khusus anak-anak, teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa bercerita di luar daerah, di apa namanya, di luar Jawa itu ada nggak penjara anak-anak? Di Sumatera ada nggak? Atau di Nusa Tenggara? Kalau di sini itu kayaknya adanya di Solo kalau nggak salah. Jadi di Jawa Tengah itu ada di Solo. Terus kemudian di tempat lain itu nggak ada. Di Semarang aja nggak ada. Jadi penjara anak-anak itu nanti ditempelkan di penjara dewasa itu tapi dipisah. Tapi ya secara lingkungan itu ya tidak benar-benar terpisah teman-teman. Masih bisa dilihat. Nah, kayak anak bocah cilik sopo kayak masih bisa dilihat. Saya pendampingan itu di sana itu juga masih apa namanya? Ya masih terpapar lah orang dewasa gitu ya, teman-teman. Yang keempat, teman-teman, peran psikologi forensik di bidang hukum adalah academic education system. Jadi, teman-teman bisa berkonsultasi dengan pihak litigasi. Jadi misalnya ada ya penyelesaian sengketa, terus kemudian di dalam hukum itu kan ya ada orang-orang yang memang ditugaskan untuk
mengemban amanah penegakan hukum. Nah, teman-teman bisa konsultasi di sana gitu supaya lebih objektif gitu. Jadi tidak benar-benar kita menarik diri dari mereka itu tidak yang menangani hukum, tetapi memang kita boleh apa namanya mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka gitu. Ya, kalau di luar kota ada ya, Mbak, di Palembang, Medan, Pak, dan lain sebagainya. Mungkin bisa diakses ya di apa namanya di Google ya. Di Jawa Tengah ada. Di Jawa Tengah itu ada kayak di Solo ada apa nggak ya? Kalau di Semarang sih nggak ada. Saya itu nangani kasus anak-anak itu ya di apa namanya di lapas dewasa Gedung Pane. Pernyataan Tapi sebagai sifatnya, saksi, maaf Pak. yes, ya, Tapi ya, gimana? lapasnya sifatnya pembinaan aja ya Pak, berarti kalau anak-anak itu. Di mana Bu? Di lapas? Iya, Ya pembinaan. dihukum, Bu. Dihukum. Oh, dihukum. Iya, dia dihukum waktu itu kan dia bercanda dengan temennya ceritanya. Mas, nopo toh, sampean itu kan orang Semarang, orang dekat-dekat sini lah. Apa namanya dekat dekat kantor saya. Mas, nopo kancane, mbok apa ke? Saya bilang gitu. Pak, saya tuh tidak sengaja, Pak. Itu kan teman saya, Pak. Teman main. Ya kok iso kejadiannya ngono piye ceritane? Ini loh, Pak. Jadi ada perselisihan. Terus saya tuh sakit hati, Pak. Sakit hati, terus bisa ngomong sama teman-teman itu. Teman-teman apa itu? Ya per grup kah? Saya bilang gitu. Ya, ya semacam konco main, Pak. Karena dia itu teman saya dan teman di Padepokan. Dia kan silat, Bu. Pesilat Jawa Tengah. Prestasinya Jawa Tengah, pesilat. Nah, akhirnya karena nggak bisa diselesaikan sama teman-teman, wes lah digowor, wes mau dijak ngomong ning anu. Nah, akhirnya dibawa ke salah satu lapangan Universitas X yang ada di atas itu. Nah, kemudian di sana terjadi cekcok, kowe ini lah, karena dia punya teknik, Bu, Pak. Cuma diginikan katanya, tek gini di bagian sini. Saya nggak tahu kalau ini banyak sarap ya. Tek gitu, langsung ngeleyang gitu. Nah, katanya dia semaput gitu. Nah, tak lihat, malah paling semaput itu biasa kok disilat. Nah, semaput, semaput. Nah, gue awan gue bengi lah paling balik dewi. Kan motornya ditinggal di situ. Nah, dia kan pulang, terus kemudian ya di desa, bukan di desa di kampungnya itu kan melek-melek gitu ya sambil minum-minum itu. Kok bocah ano balik gitu. Sudah jam berapa ini? Sudah jam tengah wengi, tengah malam nggak ada pulang. Dia sempat khawatir itu. Benar, pagi-pagi ada polisi datang gitu. Ada polisi datang meminta keterangan. Dah, dia kena Bu itu sekitar 6 tahun. 6 tahun. Dia baru 13 tahun. 13 atau 14 tahun itu Bu. Dihukum, benar-benar dihukum di sana. Dan saya pendampingan itu selama 2 bulan. Depresi dia. Nanti gimana ya Pak masa depan saya dan lain sebagainya itu yang dia. Ya, kamu masih panjang. Tapi ketika tahun berikutnya, tahun berikutnya saya datang itu ternyata dia dapat pengampunan kayaknya Bu. Karena berkelakuan baik dan lain sebagainya itu saya tanyakan itu sudah, anu Pak, sudah apa namanya sudah bebas bersyarat gitu. Oh ya sudah, alhamdulillah. Berarti bisa melanjutkan pendidikan lah. Dihukum Bu, tidak hanya dibina, Bu. Jadi memang benar-benar di situ, tinggal di situ, tidak direhabilitasi, tidak, tetapi memang ditaruh di situ. Itu sih Bu pengalamannya. Ya kasihan juga, tapi ya itu pembunuhan tidak direncanakan. Tapi kalau di Pane itu kan pembunuhan banyak direncanakan. Ya itu kasusnya yang 25 tahun itu, bahkan seumur hidup membunuh 3 orang sekaligus. Itu kasusnya luar biasa itu. Dia dikeroyok 30 orang.
tapi dia bisa melawan dan bisa membunuh 3 orang. Tapi ya seumur hidup Bu, dia membela diri, tapi yang Bisa memberatkan dibilang dia masalah membela diri ya. Padahal ya membela membela. diri ya Pak ya. Ya enggak Bu, membela diri tidak hanya membela diri, tapi kan membela dirinya seperti apa? Kamu membunuh itu pakai apa? Pakai pisau. Pisaunya dari mana? Dari rumah. Berarti kan ada persiapan. Oh, persiapan. Yes, itu membela diri tapi ada perencanaan. Jadi pembunuhan berencana masuknya gitu. Jadi dia kena seumur hidup. Anaknya waktu itu masih 5 tahun, Bu. Kalau panjenengan lihat, mungkin tidak percaya ya. Dia putih gitu, anak orangnya putih, ganteng, klimis gitu ya. Siapa tahu memang, ya kita saya nggak juga eh, saya asesmen gitu ternyata dia punya persoalan dengan emosional. Jadi gampang meledak-ledak itu, Bu. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau psikolog itu ya memang mengidentifikasi itu. Artinya kalau dia memang mengalami permasalahan di bidang emosional ya kemudian kita latih dia untuk bisa mengendalikan. Kalau itu muncul apa yang harus dilakukan. Nah, itu kita ditugaskan di sana ya untuk itu untuk mengidentifikasi orang-orang yang memang mengalami satu permasalahan psikologis ketika di sana itu ya. Dan itu kan berpengaruh banget terhadap kehidupan dia di lapas ya di penjara itu. Karena di penjara itu ya bayangkan orang yang melakukan pidum ya pidana umum macam-macam gabung jadi siji Bu. Anda bisa merasakan 1 hari 2 hari pertama di sana itu ketemu dengan orang tato-tato di sekeliling Anda itu Anda merasa apa sih ini kehidupan apa sih ini jadi wajahnya matanya merah gitu ya karena memang di sana over per capacity ya jadi harusnya dihuni oleh berapa orang berapa ratus orang sekarang jadi ribuan orang jadi ya orangnya capek, jarang tidur, tidurnya juga ya seadanya. Bagi mereka yang terpinggirkan kasus-kasusnya receh ya, waduh, bahaya. Kasus perkosaan, kasus pelecehan, habis dia di sana. Nggak dapat tempat. Di kasus pembunuhan mungkin di anu ya, diperhatikan. Apalagi kasus pedofil itu ya Pak, katanya ngeri. Aduh, nggak sampai Sadis. lapas itu, Bu. Hmm. Nggak sampai lapas itu, sampai di anu aja itu tahanan polsek itu sudah habis dia. Itu banyak kasus yang nggak sampai sampai lapas sih kalau pedofil dan lain sebagainya itu dihakimi sesama tahanan. Nah, ini Bu, Bapak Ibu, yang terakhir adalah pernyataan melalui media. Tidak sembarangan, Pak, Bu, orang-orang yang ditugaskan untuk menganalisa atau mengasesmen kasus apa dilibatkan dalam kasus pidana. Jadi dia itu membantu pihak aparat penegak hukum. Kalau Anda dilibatkan seperti yang saya sampaikan tadi, kasus itu ya kalau profiling, terus kemudian apa namanya otopsi dan lain sebagainya itu ya nanti laporannya ke yang menugaskan. Siapa? Ya pihak kepolisian atau pihak pengadilan gitu. Jadi pernyataan publik ini tidak apa namanya tidak sembarangan. Kalau toh misalnya harus datang ke media, itu pun ya yang umum, tidak detail masalahnya gitu. Nah, psikolog itu dapat memberikan pernyataan di media, suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, namun jika tidak melakukan pemeriksaan, maka hal ini harus dinyatakan dalam media dan pernyataan yang diberikan haruslah yang bersifat umum. Kalau saya misalnya diminta untuk mengomentari, ya komentarnya secara keilmuan, tidak kemudian masuk. Nah, kalau menurut saya itu harus begini-begini. Enggak, itu malah salah, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang benar-benar ngasesmen, ditugaskan asesmen itu malah tidak boleh menyampaikan kecuali di pengadilan, tetapi dia juga berhak untuk menyampaikan komentar di media ketika dibutuhkan, tetapi memang tidak secara gamblang gitu. Nah, catatannya Bapak Ibu, pernyataan di media itu harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tidak boleh membuat gaduh,
hak subjek yang diperiksa dan kerahasiaan data juga harus dijaga. Jadi tidak sembarangan tiba-tiba kita ngomong, wah itu si A itu memang dia melakukan tindak pembunuhan dengan sangat keji. Motifnya adalah begini, 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 begini. Nah, itu artinya kita sudah melanggar haknya si subjek atau suspek itu di pengadilan. Masyarakat itu akan menghakimi sebrutal mungkin itu ya karena pernyataan kita. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh sembarangan ketika kita apa namanya berada di ruang publik gitu Bapak Ibu. Jadi sifatnya harus sangat rahasia. Kalau bahasanya itu ya apa namanya eh, konfidensial ya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada diskusi ini apa ini? Bapak dulu jenengan ngambil psikolog. Ya, saya klinis. Saya klinis. Mbak, saya klinis dewasa. Saya ngambil klinis dewasa. Jadi memang keilmuan saya kalau di karena saya magister profesi ya. Jadi keilmuan saya memang sudah spesifik. Saya nggak tahu bio itu nggak ngerti saya. Kalau Bu siapa tuh Bu Agustin, Bu Leli, Pak Iim itu ya keilmuannya bio ya beliau. Kalau saya nggak tahu najab apa itu. Tapi kalau asesmen sama lah, asesmen itu juga saya paham, asesmen PIO itu paham. Tapi kalau yang detailnya itu ke apa namanya ke teknis-teknis misalnya em, apa namanya bagaimana cara analisis jabatan yang benar itu saya tidak begitu paham karena memang saya tidak mengikuti pendidikan yang spesifik ke PIO gitu, Mbak. Baik, teman-teman, ada yang mau di-sharingkan? Ada polisi kah di sini sudah masuk?